Hello, it's Rafki here. Welcome back to the channel. Udah lama banget ya nggak ada lagi video terupdate dari channel ini. Sekarang aku udah mau konsisten lagi buat video di channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, sebelumnya kita udah bahas banyak hal seputar pengetahuan di dunia engineering, khususnya dunia control dan automation. Kita juga udah bahas dasar-dasar penting mengenai pembelajaran PLC, LabVIEW, 3D Factory Simulation, dan tutorial di antara perangkat. Nah, ini video sebelumnya kita udah belajar mengenai Global Objects dan praktek langsung bagaimana penggunaannya pada software HMI Development, FactoryTalk View Studio. Pada video kali ini kita masih membahas seputar Global Object, jadi ini yang part 2-nya, dan kita akan coba memberikan variasi pembelajaran atau penggunaan Global Object pada case atau tipe data lain. Jadi teman-teman semua bisa dapat wawasan lebih dan macam-macam penggunaan Global Object ini. Oke, kalau teman-teman belum lihat video sebelumnya, teman-teman boleh cek video sebelumnya atau klik di atas sini. Karena pada dasarnya ini adalah lanjutan dari video tutorial sebelumnya. Well, untuk sekedar informasi, pada pembelajaran HMI kali ini kita menggunakan produk dari brand Rockwell Automation Allen Bradley. Bagi teman-teman yang belajar menggunakan produk lain, nggak apa-apa, seharusnya prinsip penggunaannya sama aja, tapi mungkin konfigurasi dan karakteristik softwarenya sedikit berbeda. Oke, masih sama ya, untuk software programming, design, and configuration PLC, kita menggunakan Studio 5000 plus emulator. Software Programming Development HMI kita menggunakan FactoryTalk View Studio. Oke, kita bahas lagi ya, Global Objects. Yap, objek yang kita buat sekali dan dapat menjadi template untuk digunakan berkali-kali pada standar display. Pada Global Object, kita hanya menyediakan fasilitas parameter tag, dan nanti di standar display kita bisa masukkan teks atau tag PLC yang sesuai kebutuhan menggunakan template ini. Oke, kalau video sebelumnya analog, pada video kali ini kita lebih ke digital ya teman-teman. Misalnya teman-teman nanti punya 2 atau 4 motor. Nah, 4 motor ini akan kita berikan tampilan display start dan stopnya menggunakan HMI. Nah, karena di sini menggunakan fasilitas Global Object, maka di sini kita akan buat template-nya dulu di Global Object. Nah, di sini saya akan berikan tag addressing PLC-nya. Jadi biar kita sama-sama bisa bayangkan. Pada Global Object nantinya kita akan buat begini. Nah, di sini kita sediakan ada 4 parameter tag, di mana untuk title-nya akan diisi teks dan beberapa parameter lain akan diisi tag PLC. Kemudian base object pada Global Object ini akan kita paste ke standar display dan menjadi reference object. Nah, karena kita punya 4 motor, maka kita butuh copy paste 4 Global Object, 4 template. Pada reference object ini kita akan berikan tag yang berbeda karena 4 motor ini memiliki tag atau addressing PLC yang berbeda. Kemudian kita run development ini, maka standar display akan menyesuaikan tag yang sudah diassign sebelumnya. Misalnya ketika kita start motor 2, maka tag yang diassign ke motor 2 akan hidup dan tidak mempengaruhi tag lainnya. Oke, biar paham langsung aja kita praktek. Let's take a look closer. Nah, disclaimer dulu ya untuk teman-teman, pada video kali ini aku masih buatnya di dalam virtual machine, jadi mungkin ada beberapa resolusi atau permasalahan yang terjadi karena ini menggunakan screen yang lebih besar. Nah, software kita ini mungkin belum terlalu support untuk screen yang lebih besar. Oke, seperti biasa di sini aku udah sediain RSLinx Classic. Oke, terus di sini juga udah ada Logic Designer Studio 5000 versi 30. Nah, emulatornya juga udah ada. Kemudian di sini juga udah ada FactoryTalk View Studio. Nah, kita agak ulang lagi dari awal biar teman-teman bisa ngerti semua. Nah, oke, kita dari logiknya dulu. Teman-teman bisa lihat logiknya yang ini ya. Nah, kita punya logic sederhana aja seperti ini dengan tag yang ini. Nah, kita udah pernah belajar mengenai bagaimana cara membuat ladder sederhana seperti ini di video-video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum tahu video sebelumnya, bisa cek video sebelumnya. Oke, di sini kita udah punya logic PLC yang akan kita simulasikan pada video kali ini. Nah, untuk prakteknya ini kita menggunakan 2 motor aja ya teman-teman. Jadi di sini ada start motor. Nanti dari HMI, ini semuanya dari HMI. Nah, nanti ada start motor, ada stop motor, kemudian ada status motor running.
Nah, di sini kita mempunyai dua motor 1 dan motor 2. Nah, di sini kita akan download. Nah, ini ke emulator yang kita udah punya di sini. Oke, sekarang udah running ya teman-teman. Di sini juga emulatornya udah running. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kemudian kita bisa buka HMI development-nya. Di sini saya udah masuk ke FactoryTalk View Studio. Nah, kita langsung aja di bagian Global Object. Ini adalah lanjutan dari project Global Object sebelumnya. Kita bisa buka motor 1. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, di sini kita punya Global Object motor 1. Ini kalau teman-teman perhatiin, ini adalah gabungan dari ini semua teman-teman. Jadi kalau seandainya di sini agak mager untuk buat lagi ya. Nah, jadi kalau seandainya harus dibuat lagi, nah ini kita punya teks ini. Kemudian saya masukin di sini. Oke, kemudian saya masukin ini di sini. Ini adalah gabungan dari teks dan objek ya teman-teman, nggak ada yang terlalu ini di sini. Status. Nah, kita punya kesatuan seperti ini teman-teman. Jadi ada teks, ada objek seperti ini, kemudian ada status, ada status running. Di sini ada teks, tulisan status aja, dan ada dua tombol atau dua push button. Nah, di sini saya udah berikan tag untuk global object ini, di mana di sini ada global object text, di mana di sini saya berikan pagar 1 ya teman-teman di sini. Nah, bagaimana cara buat seperti ini? Teman-teman tinggal tambahkan teks kayak gini. Nah, kemudian dia akan nanyain untuk addressing dari tag ini. Nah, teman-teman pilih insert variable seperti ini, kemudian string, literal string, kemudian di sini saya akan masukin pagar 1. Nah, dia otomatis akan seperti ini teman-teman. Cara buat teks seperti ini, jadi addressing tag. Nah, kalau kita ingat di sini kita udah punya pagar 1 di sini. Jadi tag pertama kita punya string, judul, title dari global object ini, pagar 1. Oke. Kemudian di sini ada multi-state indicator. Nah, di sini kita punya multi-state indicator. Kemudian apa dia bernilai 0, maka ada caption stop. Dan apabila dia bernilai 1, maka captionnya running seperti ini dengan addressing pagar 2 underscore running. Begini teman-teman. Nah, kalau kita kembali lagi, di sini formatnya teman-teman udah paham. Di sini go part 2 itu adalah global object part 2, di mana itu adalah server dari HMI development yang kita pilih. Nah, yang ini teman-teman. Global object part 2 yang ini. Nah, kembali lagi di sini bisa teman-teman lihat di sini ada nama servernya, kemudian tag. Jadi nama server dan kemudian tag. Nah, di tagnya ini kita bisa lihat kita akan ngasih tag motor bla 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 running. Jadi motor 1 atau motor 2 running. Nah, karena tag yang bakal berubah itu hanya motor 1 dan motor 2, sementara format teksnya ini sama, addressingnya, maka yang akan saya jadiin parameter global object itu adalah motor bla bla blanya ini, kemudian underscore running. Jadi pagar 2 ini adalah motor 1 atau motor 2, nanti sesuai parameter tag yang kita inginkan, kemudian underscore running. Kemudian di sini ada button seperti biasa ya teman-teman. Di sini ada
tagnya juga start pagar 2. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke tag yang kita miliki, kita punya start motor 1 dan stop motor 1. Kemudian motor 1 running. Nah, dari dua motor ini kita bisa lihat text address dari addressing yang kita miliki itu yang bakal berubah hanya tulisan motor 1 atau motor 2. Nah, di sini saya akan pertahankan start underscore bla bla bla. Nah, ini akan saya pertahankan. Nah, kenapa di sini ada pagar 2? Sementara di running ini juga ada pagar 2, karena itu akan menjadi tag yang sama, teman-teman. Motor 1 atau motor 2. Begitu juga dengan stop. Nah, di sini ada stop underscore pagar 2 atau stop underscore motor 1 atau motor 2 nantinya. Nah, jadi saya mempertahankan addressing stop, kemudian underscore pagar 2. Seperti itu, teman-teman. Sesuai dengan tag PLC yang kita miliki. Oke, saya save dulu global object yang kita miliki. Oke. Nah, di sini anggap aja kita punya ini ya, teman-teman ya. Oke, kita punya standar display yang kita ambil dari sini. Ini global object part 2 yang ini. Nah, masih kosong, anggapnya masih kosong. Saya save, saya buka lagi. Oke, sekarang masih kosong ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga punya global object. Nah, di sebelah kanan saya punya standar display. Yang bawah saya punya standar display seperti ini. Jadi yang kiri atas ini adalah global object yang nantinya akan menjadi template reference yang kita gunakan di dalam standar display. Nah, di sini saya akan copy. Oke. Copy. Kemudian di sini saya akan paste. Nah, kita punya satu template, teman-teman. Nah, di sini kalau kita klik kanan, itu kita punya global object parameter definition. Di sini saya udah buat pagar 1 yang berperan sebagai title di sini nanti adalah nama. Nah, kemudian pagar 2 ini adalah motor tag yang tadi kita udah bicarakan, motor 1 atau motor 2 yang udah kita selipkan di template running indikator dan push button start atau stop ini, teman-teman. Nah, ketika kita udah paste ke standar display seperti ini, kalau kita klik kanan, di sini ada global object parameter values. Nah, ketika kita klik global object parameter values, nah di sini akan ditanyain, teman-teman. Di sini pagar satunya mau diisi apa dan pagar 2-nya mau diisi apa. Nah, sekarang saya mau isi pagar 1 ini adalah motor 1. Nah, kemudian motor tag ini adalah motor tag berapa. Jadi tadi kita udah punya start underscore bla 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 dan stop underscore bla bla bla. Nah, di sini kan kita akan ngisi motor 1 dan motor 2. Di sini saya mau motor 1 terlebih dahulu. Motor underscore 1 sesuaikan sama tag yang kita punya. Motor underscore 1. Di sini juga motor underscore 1 underscore running. Jadi bla 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 underscore running, teman-teman. Oke, kita oke dulu. Oke, kayaknya di sini nggak bisa pakai pagar ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya save dulu. Saya mau cek dulu communication setup untuk memastikan server yang kita pilih adalah Logic PLC yang lagi running sekarang ini, teman-teman. Oke, di sini global object part 2 itu kita milihnya. Oke, kayaknya udah ke-apply ini di sini. Oke, mau mastiin itu aja. Nah, oke. Di sini saya akan coba running, teman-teman ya. Kita coba running. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tag yang kita punya itu udah tersambung. Nah, kalau kita split screen seperti ini, oke teman-teman, yang ini agak ganggu dikit, tapi nggak apa-apa karena itu adalah yang saya bilang tadi masalah display karena ini resolusinya lebih besar ya. Nah, di sini kita punya logic start motor 1, stop motor 1, semuanya motor 1 running. Nah, di sini udah connect ke HMI development-nya, di sini kita udah running. Ketika kita start, nah, motor akan start dan indikator berubah seperti ini, teman-teman, running kayak biasa ya. Kemudian kita stop, dia akan stop. Nah, itu berarti logiknya udah masuk, push buttonnya juga udah masuk, yang start juga. Nah, itu udah masuk.
Nah, sekarang template yang sama saya akan copy paste. Nah, di sini teman-teman kan tahu nih objek parameter values-nya yang template yang pertama kan ada motor 1 dan motor underscore 1. Nah, yang kedua saya akan coba ganti motor 2 dan motor underscore 2. Jadi berbeda teman-teman dengan template dasar atau base object global object yang sama. Nah, jadi yang di global object kita copy dan kita paste menjadi motor 1 dan motor 2. Jadi template yang sama itu bisa digunakan dengan objek dengan tag yang berbeda. Di sini tagnya motor 1 dan motor underscore 1. Di sini tagnya itu motor 2 dan motor underscore 2. Oke, saya coba running. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini dari tagnya aja kita udah bisa ngelihat teman-teman. Di sini udah connect dan meskipun dengan template yang sama, tapi indikatornya berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa masing-masing tag itu mempengaruhi status dari HMI ini. Kalau kita stop, nah itu yang ke stop akan motor 1 aja teman-teman. Jadi yang motor 2 nggak ke stop. Begitu juga kalau kita mau start motor 2. Nah, jadi dia nggak mempengaruhi motor 1 meskipun dari template yang sama. Nah, jadi begitu lebih kurang penggunaan global object. Nah, di sini misalnya kita kasih contoh ya, kita buat satu motor lagi. Oke, kita punya motor 3 seperti ini. Nah, di sini saya akan tambahin satu lagi. Nah, di sini nanti tagnya akan menjadi motor 3. Oke, ketika kita running, nah teman-teman bisa lihat yang hidup hanya motor 3. Nah, jadi global object ini digunakan seperti ini teman-teman. Saat kita memerlukan template, satu template dan beberapa tag yang rapi, tersusun sesuai dengan addressingnya. Nah, itu kita bisa menggunakan global object untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi di sini udah bisa kita lihat, kita bisa startnya sendiri-sendiri menggunakan template yang sama. Nah, kita bisa stop tanpa menginterferensi tag-tag lain, sementara ini berasal dari base template reference yang sama teman-teman. Nah, hanya saja tag yang kita input di parameter tag masing-masing motor 1, 2, dan 3 itu berbeda teman-teman. Jadi lebih kurang secara digital, beginilah cara menggunakan global object teman-teman. Oke, seperti itu video buat kali ini. Global object simple, sangat membantu, dan lebih kurang penggunaan seperti ini untuk digital. Jangan lewatkan pembelajaran HMI series selanjutnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari video ini, pastikan teman-teman semua support channel ini untuk sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Jangan lupa komen apabila ada pertanyaan dan masukan, atau teman-teman bisa email ke @rafkirivaldi@gmail.com. Thank you for watching, see you in the next video.